Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Lestari yang bernimkan 7191141013 dari kelas pendidikan ekonomi C Stambuk 2019. Saya di sini akan membuat video pembelajaran mengenai teori ekonomi klasik untuk tugas atau ujian tengah semester dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Di sini saya akan membahas mengenai teori ekonomi klasik. Ekonomi klasik secara umum dianggap sebagai aliran modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Ekonomi klasik juga menyatakan bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak apapun. Pemikir pengembangan utama aliran ini antara lain yang pertama ada Adam Smith, yang kedua ada Jean-Baptiste, yang ketiga ada David Ricardo, yang keempat ada Thomas Malthus, dan yang kelima ada John Stuart Mill. Dan di sini saya akan melanjutkannya. Ada buku pembuatan atau karya dari Adam Smith yang berjudul The Wealth of Nations. Ini diciptakan Adam Smith pada tahun 1776, dianggap sebagai penanda dimulainya era ekonomi klasik. Aliran ini mengemukakan hingga pertengahan abad ke-19 dan kemudian digantikan oleh ekonomi neoklasik yang lahir di Britania Raya pada tahun 1870. Definisi ekonomi klasik diperdebatkan oleh sejumlah pakar, terutama pada periode 1830 sampai 1870-an. Dan keberlanjutan dari ekonomi neoklasik, istilah yang dibuat adalah ekonomi klasik. Awalnya dicetuskan oleh Karl Marx untuk merujuk pada ekonomi Ricardian atau aliran ekonomi yang dikembangkan oleh David Ricardo dan James Mill serta pendahuluannya. Namun, penggunaan istilah ini dikemukakan atau diperluas untuk merujuk pada semua pengikut Ricardo. Ekonomi klasik menyatakan bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak apapun atau pihak manapun. Kemudian Adam Smith menyebutnya dengan metafora tangan tak terlihat yang akan menggerakkan pasar menuju keseimbangan alami mereka tanpa adanya campur tangan dari luar. Di sini saya akan melanjutkan mengenai ekonomi klasik menekankan pada penerapan harga fleksibel baik dari segi upah ataupun barang. Penekanan lainnya terdapat pada hukum Say, yang dimana artinya penawaran menciptakan permintaan sendiri. Produksi agregat akan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai semua pengeluaran yang dihasilkan. Berbeda dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa harus ada penghematan, pengeluaran uang atau pemakaian instrumen pembiayaan lain untuk membiayai pengeluaran dan menutupi biaya produksi. Jadi postulat lainnya yang ditekankan oleh ekonomi klasik adalah keseimbangan antara tabungan dan investasi, dengan asumsi bahwa suku bunga fleksibel akan selalu menjaga equilibrium. Dalam ekonomi klasik ada beberapa faktor. Yang pertama, hakikat manusia serakah. Hakikat manusia serakah atau pemikiran ini telah ada sejak pada zaman Yunani kuno, seperti yang diungkapkan pada buku karya dari Mandeville yang berjudul The Fable of Pest tahun 1714. Adam Smith meyakini bahwa hakikat manusia serakah atau rakus atau egoitis selalu ingin mementingkan diri sendiri. Namun kesimpulan dari Mandeville dan Adam Smith ini sangat bertolak belakang atau sangat berbeda, di mana dijelaskan bagaimana perilaku manusia atau masyarakat. Oleh karena itu, Mandeville menganjurkan adanya ikut campur pemerintah. Sebaliknya, Adam Smith justru menganggap sikap egois manusia akan memacu pertumbuhan ekonomi. Karena sikap egois tidak akan merugikan sepanjang adanya persaingan bebas. Di samping itu juga menurut Adam Smith, segala perilaku manusia didasarkan pada kepentingan diri sendiri atau self-interest, bukan karena belas kasihan atau dari kemanusiaan. Dan selanjutnya yang kedua ada mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga dan di dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain adalah permintaan dan penawaran, distribusi atau kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak, dan keamanan. Dalam proses tersebut diharuskan adanya asas moralitas, antara lain yang pertama itu ada persaingan yang sehat atau fair play, yang kedua ada kejujuran atau honesty, yang ketiga keterbukaan atau transparansi, dan yang keempat ada keadilan atau justice. Yang ketiga ini teori nilai. Teori nilai itu artinya biaya produksi. Walaupun semua menggunakan teori nilai tenaga kerja, barang mempunyai nilai guna dan nilai tukar.
Jadi ongkos produksi menentukan harga dari relatif barang, sehingga tercipta dua macam harga, yakni harga alamiah dan harga pasar. Dalam jangka panjang, harga pasar akan cenderung menyamai harga alamiah. Dengan teori tersebut, timbul konsep paradoks tentang nilai. Nah, selanjutnya yang keempat, teori pembagian kerja. Adam Smith juga menuturkan mengenai mekanisme pasar yang akan berjalan dan teratur dengan sendirinya. Pembagian kerja ini, dalam pembagian kerja, ekonomi klasik Adam Smith menyebutkan hal ini sebuah awalan dari pertumbuhan ekonomi. Adapun dalam teori ini mencakup peningkatan tenaga kerja yang tentunya akan digabungkan dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Adapun tentunya pembagian kerja akan bertambah seiringnya dengan pasar yang luas dan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan juga fasilitas dan transportasi yang mendukung terjadinya pembagian kerja yang semakin besar atau semakin meningkat. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ini ada teori akumulasi kapital. Dalam teori ini, Adam Smith mencoba menyesuaikan bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat mencapai dengan melakukan investasi dan peralatan dan mesin. Akumulasi kapital dimulai ketika masyarakat memasuki transisi menjadi industrial kapitalisme. Ini dilakukan untuk membangun fiksal kapital seperti mesin-mesin dan peralatan, pabrik, jejaring, transportasi dan energi, dan fasilitas riset lainnya. Alasan adanya teori akumulasi kapital ini ingin meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan profitabilitas karena biaya per tenaga kerja menurun. Dengan biaya yang menurun, kapitalisme dapat menginvasi pasar mengalahkan pesaing. Gitu. Pandangan dari pemikiran Adam Smith sangat luas. Dapat dikatakan hampir semua pembahasan di bidang ekonomi dikaitkan dengan pandangan Adam Smith. Sebagai contoh, individualisme dan materialisme tidak murni ajaran Adam Smith. Jika ditelusuri ke belakang, paham individualisme sebelumnya berasal dari paham hedonisme yang sudah dikembangkan oleh pemikir-pemikir ekonomi dari masa Yunani kuno. Paham hedonisme ini dirumuskan pertama kali oleh pemikir Yunani kuno Aristippus, akan disempurnakan oleh Epicurus. Nah, itu aja yang dapat Dini sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan Dini mohon maaf apabila pemaparan materi yang Dini berikan itu tidak sesuai dengan pemaparan materi yang didapatkan di luar sana, karena itu berdasarkan pemahaman Dini. Terus makasih juga dan makasih, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.